Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Kalau Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami Kau beri rahmat, contoh teladan dari Bunda Maria yang mempersembahkan ke bait Allah, kepada Allah, atau dipersembahkan kepada Allah oleh orang tuanya Yohakim dan anak. Bantu kami ya Bapa untuk selalu mempersembahkan hidup kami kepadamu, bahwa hidup kami tergantung daripadamu. Berkatilah kami selalu hari ini, sehingga apapun yang kami kehendaki dengan penuh kebaikan, juga untuk kesejahteraan dan keselamatan kami dan karya-karya yang Engkau inginkan bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam tradisi gereja dikatakan bahwa orang tua Maria mempersembahkan Maria kepada Allah ke Kenisa. Dan tradisi mempersembahkan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena dengan orang tua mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, itu mengandaikan suatu keyakinan yang mendalam bahwa hidup kita itu berasal dari Allah, bahwa hidup manusia itu adalah tergantung dari Allah, bahwa hidup kita itu adalah anugerah. Maka apa yang kita terima dari Allah, kita persembahkan kepada Allah supaya anak itu menjadi anak yang baik. Dan keyakinan gereja yang seperti inilah yang kemudian kita pegang sebagai suatu cara, suatu bentuk bagaimana kita ingin supaya anak ini sesuai dengan apa yang kita rindukan dan kita dambakan. Itu yang pertama. Jadi gereja sangat yakin dan sangat percaya bahwa anak-anak yang dipersembahkan kepada Allah itu adalah demi tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam diri setiap manusia. Jadi kita yakin bahwa kehadiran kita di dunia ini pasti punya maksud, punya tujuan, punya rencana yang Tuhan Allah kehendaki bagi kita. Pasti itu. Tanpa itu maka kita akan sulit mengerti dan memahami apa sebetulnya yang menjadi kehendak dalam hidup kita. Ya, jadi kita bisa melihat benda ini saja tujuannya dibentuk untuk suatu tujuan tertentu, untuk suatu makna tertentu, untuk suatu rencana tertentu, untuk dipakai, digunakan bagi kebaikan yang lain. Apalagi manusia. Dan inilah keyakinan kita bahwa kita harus terus-menerus ya mempersembahkan di hidup kita, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun, sebesar apapun, ya. Karena segala-galanya adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi menurut saya ini suatu bentuk keyakinan akan Tuhan yang bekerja dalam diri kita, Tuhan yang mempunyai rencana dalam diri kita, Tuhan yang menginginkan kita menjadi lebih baik dari apa yang kita rindukan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita meyakini ini. Jadi kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan keluarga kita, mempersembahkan anak kita, mempersembahkan apapun juga yang ada dalam diri kita sebagai suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Karena apa? Untuk apa? Dan bagaimana? Karena ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita memiliki suatu keyakinan itu memiliki makna yang dalam gitu. Makna yang dalam adalah bahwa Tuhan itu apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dapat terjadi dan terwujud. Ya, jadi sekali lagi, apa yang kita mau itu dapat terjadi dan terwujud karena memang itu yang terbaik yang bisa kita dambakan. Ya, jadi Tuhan memberikan sesuatu anugerah kepada kita, dan anugerah itu merupakan sesuatu yang kita dambakan dan kita rindukan dan akan terjadi dalam diri kita. Kita saja mempunyai cita-cita, kita saja mempunyai harapan, kita saja mempunyai dambaan yang dapat terjadi dalam diri kita. Nah, itulah maka
kita mempersembahkan apa yang kita rindukan itu supaya terjadi dan terwujud. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, jadi dua hal itu, bahwa hidup adalah anugerah yang kita persembahkan pada Tuhan, dan hidup itu adalah sesuatu rencana yang Tuhan kehendaki bagi kita supaya terjadi dan terwujud. Jadi ketika mempersembahkan itu, bahwa segala sesuatu tidak hanya tergantung dari kekuatan kita, kehebatan kita, tetapi memang sungguh-sungguh bahwa kita memiliki suatu makna, suatu cara supaya apa yang kita rindukan itu menjadi terwujud. Dan apa yang kita rindukan itu memang sungguh-sungguh terwujud. Karena bukan hanya kita yang menjalankan, tapi Tuhan yang menjalankan. Jadi semoga saudara terkasih kita memiliki keyakinan bahwa apa yang kita rindukan akan terjadi dan terwujud. Karena Tuhan pasti menghendaki semua itu terjadi dan terwujud. Kalau itu memang sungguh demi kebaikan Tuhan. Semoga Anda dan saya seperti anak yang seperti janda miskin itu mempersembahkan dari apa yang tidak dia punyai, ya, bukan dari apa yang dia punyai, tapi justru dari kemiskinannya dia mempersembahkan. Dan Yesus memuji janda itu dengan ketulusan hati si janda itu kepada Tuhan. Baiklah, mari kita mempersembahkan hidup kita bukan karena kita punya, tapi justru karena kita tidak punya, dan kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mewujudkan apa yang kita rindukan itu. Dan itu sungguh terjadi. Ya, karena apa? Karena keinginan, kerinduan, cita-cita kita itu dapat terwujud, ya, bagi Allah dan bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, supaya apa yang kita rindukan dapat terjadi dan terwujud. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.